Halo guys, selamat datang di channel Zfan12. Di video saya kali ini saya akan membahas manga yang sebelumnya. Kita lanjut ke chapter 2. Terlihat Grey tertawa sambil dikelilingi api. Tempat berpindah di sebuah pohon apel, terlihat seseorang yang sedang tertidur. Ternyata itu Grey. Grey lalu berkata, "Pohon nostalgia ini, apakah ini The Tree of Witch? Kalau tidak salah, kamu akan dikutuk jika menebang pohon ini. Warga desa tidak berani mendekati pohon ini. Karena itu jadi kenapa aku di sini. Aku harusnya sudah mati karena api neraka itu." Terlihatlah sebuah perumahan di sana. Grey melanjutkan perkataannya, "Tempat di ini adalah Carpe Diem. Ini adalah tempat kelahiranku." Terlihat Grey berjalan, lalu Grey berkata, "Kenapa tempat ini tetap sama seperti dulu? Tempat ini seharusnya ditutupi kegelapan karena invasi para demon. Apakah aku kembali ke masa lalu? Tidak mungkin. Seberapa penelitian yang sudah kubuat, tidak ada sihir yang bisa memutarbalikkan waktu. Tapi ini benar-benar keajaiban. Aku kembali ke masa lalu." Terlihat wanita memanggil Grey dengan berkata, "Onisan, lihat ini Onisan. Aku mendapatkan semua ini di toko roti karena aku bilang roti kemarin enak. Jadi aku dapat roti ekstra." Terlihat juga Grey langsung berbalik. Fiona lanjut berkata, "Padahal aku baru saja bertanya-tanya apa makanan malam kita. Kita tidak perlu khawatir tentang sarapan dengan jumlah banyak ini." Grey langsung berlari dan memeluk Fiona. Fiona kaget lalu berkata, "Oh Nisan, kamu nangis, ada apa? Kamu dibully lagi?" Grey berkata, "Tidak, bukan itu. Aku hanya merindukanmu. Itulah kenapa. Ayo seperti ini sebentar Fiona." Terlihat Grey dan Fiona berjalan. Fiona berkata, "Astaga, kamu sudah bukan anak-anak lagi. Hanya karena aku jauh darimu bukan berarti kamu harus memelukku sambil menangis. Kamu aneh Onisan." Grey berkata dalam hati, "Aku benar-benar regresi ke masa lalu. Adik perempuanku yang seharusnya sudah meninggal, satu-satunya anggota keluargaku yang tersisa, berada di sampingku sambil tertawa. Aku tidak butuh apapun lagi selama aku bisa bersama dengan adik perempuanku seperti ini." Grey merasakan hal yang aneh. Salah satu matanya berubah menjadi mata Evil Eye. Grey langsung berlutut lalu berkata, "Mataku tiba-tiba sakit. Mataku terbakar." Fiona berkata, "Onisan, kamu baik-baik saja?" Fiona berkata, "Ya, aku baik-baik saja. Hanya saja sesuatu masuk ke dalam mataku." Grey berkata dalam hati, "Sialan, kenapa baru sekarang terjadi?" Sebuah sosok misterius berkata, "Aku sudah menaruh kutukan di matamu. Kutukan itu akan menuntunmu ke kehancuranmu. Ketika peristiwa yang bisa menyebabkan kematian saudarimu semakin dekat dan kemungkinan kematian semakin besar. Dengan rasa bakar itu, kamu akan dihukum dengan siksaan. Ini adalah kutukan yang mencegahmu berpikiran naif seperti tadi." Grey berkata, "Jangan membuatku tertawa. Ini sebuah kutukan." Sosok misterius itu berkata, "Kamu tidak puas?" "Tidak, justru sebaliknya. Kalau rasa sakit ini bisa memperingatkanku tentang bahaya yang mendekati saudariku, maka ini bukan kutukan, melainkan berkah. Berkat ini aku bisa tahu kalau saudariku dalam bahaya." Sosok itu berkata, "Jadi itu masalahnya. Tunjukkan aku perjuanganmu." Grey berkata, "Rasa sakitnya hilang bersama dengan kehadiran itu." "Apakah mereka benar-benar menghilang?" "Menakutkan. Aku tidak tahu apa atau siapa mereka." Fiona berkata, "Kamu baik-baik saja?" Grey lalu berkata, "Aku baik-baik saja." Grey lanjut berkata, "Itu aku sudah memutuskan apa yang harus kubuat. Kali ini aku akan mengulangi sejarah dari keputusasaan dan mencegah kematiannya. Aku akan menggenapi Perfect Salvation tanpa meninggalkan satupun penyesalan. Itulah
tujuan utamaku di kehidupan ini. Fiona berkata, kamu aneh hari ini, Onisan. Gray lanjut berkata dalam hati, untuk menyelesaikan hal itu, pertama-tama aku harus mencegah 12 tragedi yang akan terjadi. Diinvasi oleh para demon dan aku harus menyelamatkan 7 temanku. Kita harus mempersiapkan diri sendiri untuk pertarungan terakhir melawan Evil God. Kalau kita bisa membuat itu, kita bisa mencegah populasi dan tragedi berakhir. Aku harus bisa mencapai perfect standing dengan aku yang ini. Fiona berteriak, Anisan. Gray berkata, ada apa? Fiona lalu berkata, dari tadi aku memanggilmu. Aku berjanji akan membawakan air untuk roti yang ku terima. Karena itu tolong ambil ini dan bawa pulang ke rumah. Aku akan kembali nanti. Tunggu aku di rumah. Gray berjalan lalu berkata, ini berat, apakah ada batu di dalam roti ini? Beratnya, tapi Fiona membawa ini dengan mudah. Dia memang kuat selama ini. Atau mungkin aku yang terlalu lemah. Untuk mengangkat ini terlihat ada sosok hitam. Sosok itu memanggil Gray. Pria besar itu berkata, apakah kau meninggalkan adikmu dan berjalan sendirian seperti ini? Tanpa adikmu, kau bukan apa-apa. Untuk seseorang yang tidak mempunyai banyak uang, bagaimana kalian bisa membeli banyak roti? Aku tidak suka itu. Pria kecil itu berkata, kau mengemis sama pemilik toko roti, kan? Pasti menyenangkan menerima kebaikan hati orang asing untuk memberi makanan kepada diri sendiri yang tidak memiliki orang tua. Pria besar itu berkata, seperti dugaanku, menjadi jengkel itu sangat buruk. Biarkan aku memukulmu hari ini. Kalau saja kau membawa adikmu, kami bisa. Pria itu langsung berhenti berbicara. Gray langsung berbalik dan menyerang pria itu. Kedua orang itu kaget. Gray memegang kepala pria besar itu lalu mendorongnya ke tanah, membuat kepala pria itu besar itu tertancap di dalam tanah. Gray berkata, aku ingat sekarang, kalian adalah preman di kota ini sebelum aku memulai petualanganku. Kalian membeliku karena aku lemah dan tidak mempunyai orang tua. Setiap kali aku dibully, Fiona pasti akan datang dan menyelamatkanku. Bagi adikku, akulah orang yang membutuhkan perlindungannya. Salah satu pria itu mencoba menyerang Gray sambil berkata, apa yang kamu katakan, bajingan? Mata Gray berubah menjadi mata Evil Eye. Gray menahan serangan pria itu lalu mencengkramnya dengan sangat kuat, membuat pria itu kesakitan. Pria kecil itu kaget melihatnya. Gray menatap ke pria kecil itu. Pria kecil itu berkata, tunggu, ini salah kami. Kami tidak akan membulimu lagi. Mulai sekarang tidak. Gray memegang kepala pria kecil itu. Seperti ini kehidupanku sebelumnya. Adikku melindungiku untuk mencegah kematiannya. Aku tidak perlu perlindungan lagi. Aku akan menunjukkan padanya kalau aku kuat. Tapi kau tidak usah khawatir kalau aku membakar atau membekukanmu. Dengan sihir aku tidak akan meninggalkan jejak apapun. Jadi aku akan menyakitimu perlahan dengan peningkatan fisik. Pria kecil itu berteriak. Terlihatlah 3 pria itu tergeletak. Aku bisa menggambar lingkaran sihir apa saja dengan vision. Jadi inilah kekuatan Evil God. Ini sangat praktis, tetapi cepat membuatku lelah. Apa yang terjadi di sini, kata Fiona. Gray berkata, Fiona, mereka memulai pertarungan denganku, jadi aku membereskan mereka. Fiona terkejut. Gray lanjut berkata, aku sudah bisa mengurus masalahku sendiri, jadi kamu tidak usah khawatir tentang Gray. Langsung terjatuh. Fiona berteriak memanggil Gray. Gray berkata dalam hati, apa yang terjadi? Tubuhku tiba-tiba. Fiona berteriak, Gray.
Sekian, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen ya guys ya. Bye.